Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, kita jumpa lagi dalam pertemuan yang kedua untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya. Eh, Pertemuan hari ini kita akan memasuki topik yang kedua, ya. Di mana topik ini kita akan mencoba untuk membedah, ya, keterkaitan antara isu sistem informasi, ya, kemudian dengan organisasi itu sendiri, dan yang terakhir dengan strategi, begitu ya. Jadi tiga tiga hal ini saling berkaitan dan ini sifatnya strategik, ya, bagi organisasi, terutama dalam konteks organisasi bisnis, ya, seperti itu. Jadi walaupun ini sifatnya teoritis, ya, tetapi ini penting untuk disampaikan karena ini sifatnya basic, ya, atau pengetahuan dasar sebelum nanti kita memasuki secara teknis bagaimana kita membangun sebuah sistem informasi manajemen, ya. Jadi mengapa sistem informasi manajemen itu penting, gitu ya, bagaimana impact-nya, gitu ya, atau dampaknya pada organisasi, kemudian apa peran pentingnya, begitu ya, sistem informasi dalam sebuah pengelolaan organisasi. Ini penting untuk disampaikan di awal perkuliahan, ya, seperti itu. Eh, di masing-masing layar eh, kalian bisa dilihat, ya, saya sudah sharing satu PowerPoint, ya, dan materi ini sudah saya unggah di dashboard e-learning, jadi nanti silahkan bisa di-download untuk dibaca-baca kembali, gitu ya. Pertemuan hari ini juga saya record, ya, nanti akan saya upload di di dashboard e-learning, jadi nanti kalau memang ada yang perlu di rewind lagi, ya, itu memudahkan mahasiswa untuk mempelajari atau memahami kembali, gitu ya. Baik, saya lanjut saja, ya. Eh, tapi sebelum masuk ke materi perkuliahan, eh, ini semua sehat, ya. Ini kita masih dalam masa yang kurang cukup baik, ya, kondisinya. Jadi kita masih online. Semoga kita dalam kondisi baik, sehat, gitu ya. Dan ini saya sampaikan terus-menerus supaya tidak terjadi kejadian hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Jadi ya walaupun kuliahnya di rumah, eh, kami dari kampus menganjurkan untuk tetap berada di rumah walaupun tidak dalam kondisi perkuliahan, gitu ya, tidak jalan keluar, gitu ya, kalaupun keluar ya dalam kondisi yang memang penting, gitu ya. Baik, kita lanjutkan, ya, masuk slide. Ini slide-nya memang agak panjang, tetapi nanti kita agak coba cepat saja karena sebenarnya ini materinya materi dasar dan memang ilmunya ilmu common sense, ya, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sifatnya eh, apa namanya eh, sulit, begitu ya, atau sifatnya high level, tidak, tapi ini sifatnya masih sangat mendasar, gitu ya. Jadi sebenarnya topik ini juga mengedepankan logika-logika yang sifatnya memang umum, ya, sifatnya umum. Jadi memang harusnya untuk topik ini adalah topik yang menurut saya lebih kepada menyatukan beberapa hal yang mungkin terpisah, begitu ya, dalam satu puzzle, gitu ya, dan nanti akan terlihat bahwa memang sistem informasi itu memang sangat mendukung dalam pengembangan organisasi, ya. Bahkan dari beberapa organisasi saat ini, ya, terutama di dalam organisasi bisnis, sistem informasi ini menjadi backbone yang sangat penting, begitu ya, untuk memulai bahkan untuk melakukan operasional usaha, begitu ya, yang sifatnya dari A sampai Z, begitu ya. Baik, nanti kita akan melihat satu persatu, gitu ya, seperti apa yang kemudian terjadi di dunia dewasa ini, ya, seperti itu. Baik. Nah, ini studi kasus yang pertama, ya. Sebelum kita masuk ke materi, setelah slide ini saya akan menyajikan ada beberapa gambar, begitu ya. Nanti kita coba diskusi dari gambar-gambar tersebut, begitu ya. Jadi saya akan meminta pendapat Anda nanti, ya, sekitar satu atau dua orang saja, tidak perlu semuanya. Atau kalau misalnya ada yang mau berpendapat juga diperbolehkan lebih, ya. Saya lebih suka kalau misalnya kita sifatnya interaktif, ya. Dan nanti coba sampaikan eh, perbedaan dari dua dua kasus yang nanti muncul dalam gambar tersebut. Nanti mungkin bisa dimention apa saja perbedaannya, ya, seperti itu. Baik. Nah, ini gambar yang pertama atau slide yang pertama, ya. Di sebelah kiri ini ada yang mungkin kita mengenalnya sebagai
toko kelontong ya, atau ya warung ya, sangat sederhana begitu ya. Ini mudah ditemui di sekeliling kita begitu ya, tetangga kita ada yang buka misalnya begitu ya, atau mungkin di pinggir-pinggir jalan juga sering kita temui model-model toko seperti ini. Nah di sebelah kanan ini mungkin kita menyebutnya sebagai convenience store ya, jadi apa namanya, minimarket lah ya, mungkin tipikal atau layanan yang ditawarkan sama atau mirip lah ya, bukan sama tapi mirip, karena ada beberapa keunggulan yang berbeda di masing-masingnya. Tapi ini sangat kontras begitu ya. Nah nanti silahkan nanti saya akan minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan bagaimana pendapatnya. Ini untuk slide yang pertama. Kemudian slide yang kedua ya, di sebelah kiri ini ada pasar tradisional ya. Kemudian di sebelah kanan ada ya disebutnya pasar modern begitu ya. Sama-sama menjual sayuran, sama-sama menjual produk pertanian dan sebagainya ya. Oke, ini ada 2 gambar di sini begitu ya. Dan saya yakin semua sudah mencoba layanan di masing-masing fasilitas tersebut ya, dari mulai toko warung ya atau toko kelontong ya, kemudian sebelah kanannya ada modern minimarket ya atau convenience store ya, kemudian di bawah slide berikutnya ini ada di pasar tradisional dan ada pasar modern. Saya yakin semuanya sudah pernah mencoba atau memiliki pengalaman membeli produk ya di masing-masing fasilitas tersebut. Oke, saya minta silahkan 1 atau 2 orang ya untuk menyampaikan pendapatnya dari 2 kasus tersebut, kira-kira apa perbedaannya? Silahkan. Siapa yang mau berkomentar terlebih dahulu? Oke Pak, mungkin saya Pak duluan Pak. Ini siapa, Yupianto ya? Iya Pak. Oke, silahkan Mas Yupianto. Nah ini saya buka yang warung. Yang warung ada Alfamart sama Indomaret. Nah, menurut saya sih perbedaannya di sini cukup besar ya Pak, di mana untuk warung ini sendiri, biasanya warung itu misalnya dari harga. Nah, mungkin untuk untuk minimarket kayak Alfamart atau Indomaret itu harganya memang pas lah, kayak misalnya ada 100 atau 200. Nah, untuk di warung ini sendiri itu bisa digenapkan jadi misalnya 1.000 nih. Kalau di Alfamart itu 900. Nah, untuk yang di warung kan bisa ditambah 1.000 jadi supaya memudahkan. Nah, mungkin seperti itu. Untuk yang kedua mungkin pelayanannya mungkin untuk pelayanan di warung sama di Alfamart mungkin menurut saya beda, karena untuk di warung ini biasanya kita yang menyuruh biasanya untuk tukang warung itu mengambilnya. Untuk Alfamart ini sendiri kan ngambil sendiri ataupun bayar itu langsung ke kasir. Nah mungkin itu yang kedua. Nah untuk yang ketiga itu mungkin lingkungannya Pak. Untuk yang ketiga lingkungannya, untuk yang di warung ini sendiri untuk susunannya itu mungkin agak membingungkan Pak, dari susunan makanannya ataupun tempat lah, pokoknya makanan minuman. Nah untuk Alfamart dan Indomaret ini sendiri mungkin menurut saya itu teratur lah Pak, ada untuk tempat makan di sini, untuk mie di sini, ataupun untuk peralatan dan selain macam itu ada tempatnya. Nah mungkin 3 itu menurut saya dari jadi perbedaan antara 3 gambar ini Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Yupianto. Yang lain silakan. Saya ya. Pak. Oke, saya silakan. Ini siapa nih? Darinda. Majid. Oke, Mas Majid silahkan. Oh ya, baru muncul. Ini yang dari gambar yang di Indomaret ya Pak. Gambar ya. Kan kalau misalkan di Alfamart, Indomaret yang minimarket itu kan dari sistem tenaga kerjanya kalau di Alfamart, Indomaret itu kan bisa dibilang karyawannya lebih sopan, sabar, sama kan karena di Alfamart dan Indomaret ini kan kayak toko besar, mungkin toko besar yang banyak cabang. Nah kan dia banyak pelatihan kalau di bagian tenaga kerjanya. Nah kalau untuk warung-warung seperti di jalan seperti ini, di toko seperti ini,
mungkin dari anggota keluarga atau misalkan yang punya rumah sendiri, jadi kayak nggak ada pelatihan khusus yang membedakan dengan perusahaan tersebut. Oke, ya. Di sisi lain juga Pak, kalau menurut saya dari sistem informasi, karena kan kita banyak kenal, saya kayak di Alfamart sama Indomaret kan bisa tergolong di dimanapun kita tahu, dan tempat untuk dia seperti membuat tokonya itu strategis, karena dia kan pasti memperhitungkan jumlah konsumen yang ingin membeli produk mereka. Di sisi lain juga apa Putus ya, halo? Wah, Putus hilang. pakainya Pak. Oke, nggak apa-apa Mas Wajid, nanti kita sambung ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang lain? Saya Pak. Oke, siapa nih? Ahmad ya? Ahmad. Oke, silakan Mas Ahmad. Pak, untuk tadi dari perbedaan antara yang ya silakan Mas. Tradisional dengan yang minimarket tadi Alfamart atau Indomaret, menurut saya itu tadi di bagian pelayanan dan sistem informasinya Pak. Jadi untuk yang toko tradisional tadi yang mungkin sistem informasinya itu kayak orang yang membeli pendataan dari barang-barang itu kan kurang apa maksudnya kurang modern gitu, kurang digital gitu Pak. Jadi masih secara manual. Kemudian untuk yang minimarket tadi mereka kan sudah menggunakan sistem komputer gitu Pak. Jadi segala konsumen yang membeli dan pendataan barang-barang stok yang ada di gudang itu mereka sudah mempunyai data yang fix gitu Pak. Mungkin dari situnya Pak perbedaannya. Oke. Terima kasih Mas Ahmad. Majid mau nyambung lagi? Atau Dengan saya tadi stabil. Iya, nggak apa-apa Mas Majid, silakan. Mau ditambahkan? Atau gimana? Yang atau sudah cukup? Gambar di Indomaret tadi untuk gambar yang di bawah ya Pak. Untuk di gambar di bawah menurut saya dari kualitas mutunya Pak, kalau di gambar yang di sebelah kanan itu kan kita lihat kayak buah-buahan sama sayurannya itu ditempatkan di kulkas atau misalnya ditempatkan di tempat yang suhunya yang pas. Kalau di pasar tradisional yang di sebelah kiri itu ditempatkan tanpa ada khusus seperti itu Pak. Kalau yang gambar kedua itu aja Pak. Oke, terima kasih Mas Majid. Yang lain mungkin silakan. Boleh kalau ada yang mau masih berkomentar, memberikan pendapat. Oke ya, cukup ya, berarti ya ada 3 orang ya. Makasih Mas Majid, Mas Fianto, dan Mas Ahmad tadi ya. Betul semuanya ya, jadi memang sangat terlihat ya perbedaannya antara yang gambar yang pertama nih ya, antara warung atau toko kelontong dengan convenience store ya, atau model minimarket ya. Dan yang kedua juga sangat kentara berbeda gitu ya, antara satu pasar tradisional ya atau pasar rakyat dibandingkan dengan yang mungkin bentuknya hypermarket ya, supermarket besar gitu ya, atau pasar modern. Baik, yang telah disampaikan tadi oleh Yupianto, kemudian Mas Majid ya, kemudian Ahmad dan sebagainya mungkin juga sempat berkomentar di dalam hatinya walaupun tidak sempat tersampaikan begitu ya. Memang betul semua begitu ya. Artinya memang tidak secara kasat mata cukup terlihat berbeda begitu ya. Dan perbedaan ini cukup signifikan begitu ya. Dan ini memang akhirnya membentuk market tersendiri gitu ya. Namun jika kita melihat dari 2 kasus tersebut gitu ya, baik minimarket ataupun supermarket yang dan sekarang cukup banyak tersebar luas di seluruh Indonesia begitu ya, ada perbedaan yang sangat mendasar begitu ya. Baik dari konsep penyajiannya, pelayanannya begitu ya, ataupun yang lainnya. Tetapi ada satu hal yang cukup mendasar sebenarnya yang kita ingin lihat begitu ya. Ini karena kita kaitannya dengan kuliah
sistem informasi manajemen begitu ya. Jika kita melihat dari backbone operasionalnya begitu ya, kita bisa melihat gitu ya bahwa yang sifatnya tradisional ya, apakah itu warung ataupun pasar tradisional, itu semuanya sifatnya manual ya. Sifatnya manual dan kemudian mereka boleh jadi gitu ya. Mungkin nanti kita bisa melakukan penelitian ke sana begitu. Tapi secara umum kalau kita melihat secara sekilas begitu ya, mereka tidak memiliki sistem ya. Mereka hanya memiliki konsep jual beli saja ya, perdagangan ansih begitu ya. Tapi mereka tidak punya bagaimana kemudian strategi untuk meningkatkan jumlah customer misalnya begitu ya, atau mempertahankan customer supaya customer tidak lari gitu ya. Kemudian mereka tidak pernah memikirkan bagaimana pengembangan outlet supaya outlet ini bertambah dan seterusnya. Ini contoh simpel sekali begitu ya. Tetapi berbeda ketika kita melihat di gambar yang sebelah kanan ya, baik di tadi minimarket modern ataupun supermarket modern begitu ya. Di sana cukup detail ya, cukup detail. Datanya tersedia secara lengkap gitu ya. Kemudian tadi mungkin ada yang menyampaikan pelatihan-pelatihan untuk pegawainya juga cukup banyak begitu ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena mereka aware dengan bagaimana menjaga customer atau bagaimana menambah begitu ya, menambah customer dalam layanan mereka. Atau dalam pemilihan tempat misalnya, mereka melakukan kajian yang cukup intensif gitu ya, supaya pemilihan tempat itu betul-betul bisa mendapatkan ceruk pasar yang menguntungkan ya, sehingga memang tidak asal pilih gitu ya. Walaupun terkadang memang kok dalam jarak berapa meter sudah ditemukan lagi Indomaret begitu ya. Dalam satu perusahaan yang sama kok sudah ada outlet yang lainnya begitu ya. Tapi memang di sana sudah ada kajian yang cukup mendasar gitu ya. Nah, jadi ketika kita melihat kondisi seperti itu gitu ya, kita perlu melihat nih begitu ya, bagaimana organisasi melakukan operasional bisnisnya begitu ya. Kalau yang sifatnya tradisional mungkin mereka hanya sifatnya individual ya, individual, person to person saja gitu ya, atau mereka mengelola secara dalam lingkup keluarga saja ya, mungkin bapaknya jualan, kemudian ibunya ikut membantu, nanti anak-anaknya ikut atau anaknya nanti buka dan seterusnya begitu ya. Tapi sifatnya lingkupnya kecil. Berbeda ketika kita melihat di gambar yang sebelah kanan tadi, sifatnya adalah korporat gitu ya. Banyak orang yang terlibat di sana gitu ya. Modal juga cukup kuat karena ada penghimpunan modal di sana ya. Beberapa ada yang sifatnya sudah terbuka mungkin ya, sehingga menarik dana masyarakat untuk sebagai pemula dan sebagainya gitu ya. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah kembali ke tadi ya, bahwa memang pasar modern atau minimarket modern gitu ya, mereka memiliki satu konsep yang mengandalkan yang namanya sistem informasi manajemen ya. Jadi kalau kita pernah berkunjung dalam salah satu pasar modern gitu ya, baik itu minimarket atau supermarket gitu ya, mungkin kalian sering melihat adanya pegawai yang membawa alat handheld ya, semacam scanner gitu ya, barcode scanner. Mereka sambil bawa catatan gitu ya, ngecek satu-satu gitu ya. Itu namanya stock opnam ya. Mungkin di P3 sudah diajarkan atau di manajemen logistik nanti kalian akan memahami apa fungsi stock opnam dan sebagainya. Kegiatan itu adalah dilakukan untuk memastikan jumlah gitu ya. Jumlah antara data produk atau item atau mungkin kalau orang logistik nyebutnya SKU ya, stock keeping unit ya, yang ada di sistem dengan yang ada aktual di rak di rak supermarket atau minimarket ya, seperti itu. Tadi ada yang menyampaikan ya, saya lupa Mas Yupianto atau Majid tadi ya, di warung itu penataannya agak amburadul gitu ya, agak kalau kita mencari satu produk mungkin agak kesulitan begitu ya. Nah ini sebenarnya ada perbedaan yang sangat mendasar ya. Kenapa di pasar modern itu kemudian menggunakan pendekatan tadi ya, manajemen information system yang cukup yang cukup solid gitu ya, untuk memudahkan mendapatkan produk-produk yang obsolete atau produk-produk yang sudah mau expired lah misalnya seperti itu. Kalau di warung itu agak sulit.
Kenapa sulit? Kenapa? Karena memang pemiliknya boleh jadi lupa gitu ya. Ketika beli barang gitu ya, ditaruh di satu tempat gitu ya, mungkin agak di pojok di dalam gitu ya. Nih misalnya kita masuk ke, nah ya, ini di bagian bawah sini misalnya ya, di pojok di dalam gitu ya. Dia lupa expired date-nya kapan gitu ya. Mereka tidak punya database, mereka tidak bisa searching, tidak bisa ini, bahkan mungkin mereka juga lupa letaknya di mana gitu ya. Jadi yang berada di depan sini ini merupakan produk-produk fast moving semuanya, yang cepat habis begitu ya. Sementara yang slow moving itu ada di belakang. Sudah slow moving, tidak terlihat gitu ya. Dan nanti pada saat mungkin sudah lewat expired date-nya gitu ya, si pemilik baru menyadari, oh ada produk ini. Sudah kadaluarsa, artinya apa? Mereka merugi ya, mereka merugi. Nah, kasus-kasus seperti ini yang kemudian menjadi penting untuk kita highlight begitu ya, untuk penting bagi kita soroti begitu ya, bahwa ini seharusnya tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Nah, supaya ini tidak boleh terjadi, maka harus ada sistem yang mendukung gitu ya, karena tidak semua orang atau semua pemilik toko itu mampu mengingat gitu ya. Kenapa? Karena ya customer itu datang tiap hari begitu ya, kemudian yang mengantar barang atau kemudian mengirim barang itu juga dilakukan tiap hari dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu pasti menimbulkan data yang sangat banyak sekali. Ini satu contoh ya, yang kemudian mengapa sistem informasi itu menjadi penting dan ini menjadi satu keunggulan gitu ya, yang berbeda antara layanan yang sifatnya tradisional dibandingkan dengan layanan yang sifatnya modern ya. Ini satu contoh. Contoh yang lainnya ya, misalnya yang cukup menarik ya. Kalau kalian datang ke Indomaret atau Alfamart begitu ya. Kalau Indomaret itu biasanya di atas kasir tuh. Itu biasanya ada di pampang besar gitu ya. Program promo ya begitu ya. Atau di Alfamart ya, di rak-rak yang di dekat kasir itu ada program promo gitu ya, seperti itu. Kok bisa sih ya? Ada promo yang begitu, beli 2 gratis 1 gitu ya. Padahal harganya dengan toko yang di tradisional itu sama ya. Harganya sama, tapi kalau di toko modern beli 2 bisa dapat 1. Kalau di toko yang tradisional kok nggak bisa dapat gitu ya. Kok bisa seperti itu? Nah, ini pernah nggak ada pertanyaan yang jadi kegiatan yang seperti atau aksi yang seperti ini begitu ya. Ini terkadang menjadikan masyarakat itu lebih nyaman begitu ya, lebih nyaman untuk berburu diskon di pasar yang sifatnya modern gitu ya. Kenapa? Ya ini perbedaannya. Kalau di warung atau di pasar tradisional, mereka tidak punya data ya, mereka tidak punya informasi, sehingga ketika ada diskon ya mereka beranggapan ya ini keuntungan buat saya ya, saya ada diskon dari suppliernya begitu ya, ini keuntungan buat saya jual normal maka saya dapat untung lebih, that's it, selesai gitu ya, kasus selesai. Tetapi kalau di di pasar modern itu diolah lagi datanya gitu ya, kemudian akan dihitung gitu ya, sampai titik berapa kemudian penjualannya tidak merugikan gitu ya, sampai pada akhirnya kemudian mungkin boleh jadi karena dihitung-hitung diskonnya cukup besar begitu ya, ya udah programnya dibuat yang cukup menarik, beli 1 gratis 1 atau beli 2 gratis 1 dan sebagainya ya, dan itu dimasukkan dalam kegiatan promo ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian atau mungkin ada beberapa yang sudah mencoba masuk ke dalam dunia bisnis begitu ya. Kalau kalian masuk ke dalam dunia usaha convenience store ya atau minimarket modern, itu satu paket ya, kalau kita beli franchise-nya ya, itu paket itu sudah tersedia di dalamnya. Dari mulai satu paket produknya begitu ya, nanti ada paket sistem informasinya. Sistem informasi termasuk dari POS ya, point of sale, dari penjualan, alat transaksinya, itu semua terrecord dan sebagainya. Kemudian paket untuk promonya ya dan sebagainya, itu terus disajikan berkala, setiap bulan itu selalu berubah gitu ya. Ini satu topik yang menarik tersendiri gitu ya. Betapa pentingnya sistem informasi manajemen itu mendukung dari kegiatan operasional bisnis ya, seperti itu. Nah, sebenarnya banyak contoh lain gitu ya yang mungkin akan kita rasakan ketika kita berbelanja di pasar modern atau di pasar tradisional, itu cukup berbeda ya. Perbedaannya di mana ya? Salah satunya itu tadi ya. Karena pasar modern itu punya data gitu ya. Kemudian data itu bisa diolah
dan setelah diolah itu dapat diinformasikan kepada pengambil kebijakan dalam perusahaan tersebut gitu ya. Mungkin kalian pernah memperhatikan gitu ya, contoh misalnya di Indomaret atau di Alfamart itu setiap ada bongkar muat itu datangnya bentuknya tidak dalam kardus ya, tapi dalam bentuk basket ya. Kalau di Alfamart itu warnanya merah sama kuning kalau nggak salah ya, kalau di Indomaret warnanya biru. Kalau dibuka basketnya itu isinya produknya macam-macam ya, mix ya, jadi dikirimnya bukan per satu kardus tetapi dalam per piece ya, persatuan produk yang sudah di apa ya bahasanya apa ya, ya persatuan ya, artinya kalau misalnya jualan apa produk coklat ya, coklat itu diantarnya ya satuan, satu piece ya, satu pieces ya, satu produk, bukan satu kardus atau satu karton ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Alfamart ataupun Indomaret ya. Kenapa demikian? Ya, setiap terjadi record terhadap penjualan produk gitu ya, dalam point of sales gitu ya, itu selalu direcord oleh mereka ya, selalu tercatat. Jadi itu akan terlihat polanya nanti ya. Mungkin nanti ada pendekatan yang namanya istilahnya data mining ya, itu apa dari database tersebut kemudian digali gitu ya, dicari polanya gitu ya. Oh, sebenarnya untuk area tertentu gitu ya, dia akan mendapatkan informasi. Oh, ternyata untuk produk A begitu ya, ini permintaannya tiap pekan itu kisarannya adalah 10 atau 15 saja. Ya. Otomatis nanti yang dikirim ya, setiap pengiriman produk A ya, siklusnya itu akan dikirim sekitar itu. Ya, tidak perlu dikirim 30 atau satu kardus gitu ya. Karena itu nanti akan memperlambat apa namanya putaran uang ya, atau putaran bisnisnya dalam apa namanya lokasi tersebut ya. Nah, ini menarik ya, sehingga memang salah satu keunggulan yang ditawarkan dari pasar modern itu adalah efisien ya, efisien dan efektif dalam proses penjualan atau kegiatan operasional bisnis ya. Ini kasus yang pertama. Nah, jadi memang gitu ya, ketika kita melihat ya antara organisasi dan teknologi informasi ini memiliki hubungan yang sebenarnya cukup apa ya, cukup intens ya, cukup intens, dan ini memang harus kita jaga begitu ya, harus kita kembangkan secara terus-menerus berkelanjutan begitu ya. Kenapa? Karena ini memberikan impact yang positif ya, sebenarnya yang sangat-sangat positif ya. Sebenarnya banyak faktor yang sangat mendukung ya antara hubungan teknologi informasi dan organisasi ya. Ada politikalnya, kemudian ada bisnis prosesnya, ada strukturnya, ada budaya organisasi dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah hubungan antara organisasi itu sendiri begitu ya dengan sistem informasinya itu sangat erat gitu ya. Simulasi saja gitu ya, atau gambaran saja. Sekarang mungkin kalau kita di kampus gitu ya, hubungan kita dengan kita sebagai pelaku organisasi ya, ada mahasiswa, ada dosen gitu ya, kemudian ada tenaga pendidikan ya, kemudian ada faktor yang lainnya gitu ya, itu sangat erat hubungannya dengan sistem informasi akademik gitu ya. Kita sekarang sangat tergantung dengan yang namanya SIMARI gitu. Dan ini lama-lama akan merubah budaya ya, dan ini ternyata akan terjadi lompatan yang cukup signifikan ke depan gitu ya, ketika kita memang menggunakan informasi ini ya, seperti itu. Oke, tadi adalah kasus secara global ya, sistem informasi kemudian organisasi. Nah, sekarang kita coba lihat ya, apa sih yang sebenarnya kita sebut sebagai organisasi. Teori banyak gitu ya, teori banyak, ada yang bicara tentang hak dan kewajiban, ada yang beberapa elemen yang punya struktur ya, punya hierarki ya, punya tugas, punya kewajiban, kemudian ada ada budaya di sana yang kemudian saling terkoneksi dan punya tujuan tertentu ya, kira-kira seperti itulah. Tapi kita akan melihat mungkin kita tidak akan fokus pada apa definisinya, tapi kemudian bagaimana mengelola organisasi itu menjadi lebih baik dengan pendekatan tools sistem informasi manajemen ya. Nah, kita melihat dari sini ya, kita berangkatnya dari sini. Jadi dalam suatu organisasi ya, konteks organisasi adalah organisasi bisnis ya. Kita coba fokusnya di organisasi bisnis supaya lebih mudah untuk memvisualisasikannya ya. Nah,
di setiap organisasi ini bentuknya seperti ini, di mana ada input ya yang berasal dari lingkungan organisasi yang kemudian akan masuk dalam organisasi, kemudian diproses gitu ya. Setelah proses itu akan muncul output gitu ya. Nah, di mana output itu kemudian akan memberikan feedback gitu ya untuk proses produksi yang nanti akan terjadi perubahan dalam inputnya ya. Ya, ini proses sistem secara umum ya. Nah, ini yang nanti akan kita cermati gitu ya. Dan bagaimana kemudian sistem informasi ini mempengaruhi dalam skema ini ya. Nah, karena sifatnya skema yang masih sangat umum, jadi memang sistem informasi ini juga nanti akan sifatnya secara umum. Dan nanti mungkin ketika bicara secara spesifik ya, sistem informasi itu akan berubah gitu ya, atau desainnya akan berubah sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan oleh organisasi tersebut. Nah, kemudian dalam mengelola organisasi ya, itu ternyata ada yang sifatnya apa ya, sifatnya adalah tidak tertulis begitu ya, atau kemudian yang itu dilakukan secara terus-menerus dan kemudian itu menjadi kebiasaan ya, dan itu akhirnya menjadi perilaku ya. Nah, perilaku ini biasanya akan sangat terkait dengan struktur dan proses bisnisnya ya. Proses bisnis itu tergantung dari layanannya ya, macam-macam ya. Nah, nanti dalam mata kuliah ini juga nanti di dalam pertemuan keberapa saya lupa ya, pertemuan ke-5 atau ke-6 nanti akan belajar proses bisnis ya. Dan memang proses bisnis ini sangat penting gitu ya. Dalam dunia industri saat ini sangat dibutuhkan orang-orang yang mampu untuk mendesain, kemudian meredesain gitu ya, atau mere-engineering dari bisnis proses tersebut agar kegiatan bisnisnya menjadi lebih efisien ya, mampu mereduksi cost gitu ya, sehingga lebih menguntungkan gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana strukturnya? Macam-macam ya. Strukturnya ini kaitannya dengan hierarki ya, struktur organisasi, kemudian ada divisinya begitu ya, kemudian ada peraturan, prosedur ya, kemudian bisnis proses dan budaya. Kemudian juga kita kaitannya dalam proses ya. Ini macam-macam nih. Ada norma, ada orang yang di dalamnya, kemudian ada value yang ditawarkan dan sebagainya ya. Gitu. Nah, kemudian fiturnya apa saja yang ada dalam organisasi ya. Nah, pada umumnya ya, organisasi modern ini yang paling ada 4 ini yang cukup menguat ya, atau muncul ke permukaan ya. Yang pertama adalah setiap organisasi itu punya struktur hierarki ya, di mana ada ya, kalau perusahaan bisnis biasanya ada presiden director misalnya ya, itu untuk operasionalnya, tapi di atasnya lagi itu ada komisaris misalnya. Kemudian di bawah presiden director nanti ada company secretary misalnya begitu ya, yang di bawahnya ada beberapa direktur operasi, macam-macam direktur ya, operasional, direktur keuangan dan sebagainya. Nah, di bawah direktur nanti ada manajer, di bawah manajer ada staff gitu ya, terus ke bawah itu seperti itu. Dan ini disebutnya dengan struktur hierarki. Kemudian yang kedua ya, organisasi modern itu dituntut dengan adanya akuntabilitas yang baik gitu ya. Akuntabilitas ini dicerminkan dalam setiap level hierarki itu mampu mengambil kebijakan yang memang yang ditempatkan pada level tertentu gitu ya. Dan ini sangat didukung dengan adanya sistem informasi manajemen gitu ya. Contoh misalnya ini yang sangat mudah gitu ya, kalau di kampus begitu ya, contohnya mahasiswa itu mampu melihat nilainya, tapi nilainya sendiri kan begitu ya. Tetapi dosen itu punya wewenang gitu ya, melihat nilai secara keseluruhan ya. Ini karena ada perbedaan hierarki atau ada perbedaan roles ya, maka tanggung jawabnya juga berbeda, dan di sana juga terlihat bahwa pengambilan keputusan juga berbeda gitu ya. Seperti itu. Nanti beda lagi ya, di level pimpinan jurusan itu punya tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu dashboardnya gitu ya, dashboardnya juga akan berbeda ya. Ini menariknya sistem informasi manajemen seperti itu. Jadi setiap personil ya, atau setiap level manajemen itu punya tanggung jawab yang berbeda, sehingga nanti ruang kerjanya itu juga akan sangat berbeda ya. Kemudian yang ketiga, organisasi modern itu biasanya memiliki kepatuhan yang cukup kuat ya pada prinsip efisiensi ya. Biasanya ini
kalau dalam organisasi bisnis yang sifatnya multinasional ini sangat disoroti gitu ya. Nanti kalau kalian masuk dalam satu perusahaan multinasional ini sangat penting ya. Kalau kalian bisa menawarkan strategi-strategi yang jitu untuk menguatkan efisiensi ya, reduction cost dan sebagainya, kalian akan cepat berkembang. Ya, kalian akan cepat mendapatkan karir yang baik gitu ya. Karirnya akan cepat menanjak gitu ya. Seperti itu. Karena kenapa? Karena setiap perusahaan yang sifatnya modern ya, mereka akan berorientasi pada efisiensi ya, gitu. Kemudian yang keempat ya, biasanya ada fitur-fitur lain yang cukup menarik sebenarnya, ada rutinitas di sana, ada bisnis proses ya. Bahkan ada politik di dalam organisasi itu sendiri gitu ya. Ada budaya dan lingkungan, ada struktur dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, yang menarik ya, ketika kita bicara sistem informasi manajemen, itu kita harus fokus pada yang namanya rutinitas ya. Dan rutinitas itu biasanya disajikan dalam bentuk proses bisnis ya. Dalam proses bisnis. Jadi rutinitas ini adalah prosedur standar gitu ya. Contoh misalnya nih, kalau kalian kunjungan ke pabrik sawit misalnya begitu ya. Kalian coba lihat tuh, apa yang dilakukan operator di penerimaan buah. Itu standarnya jelas tuh, apa yang harus dilakukan, apa yang dicek, apa yang dihitung dan sebagainya, itu jelas ya. Nah, itu disebut dengan rutinitas. Ada operasional standar di sana. Nah, proses bisnis itu adalah kumpulan dari rutinitas tersebut gitu ya. Contohnya seperti apa? Nah, proses bisnisnya adalah ya, ketika tadi TPS itu datang di pabrik kelapa sawit gitu ya, ditimbang dulu ya, masuk ke stasiun pertimbangan, kemudian menuju loading rem kan begitu ya. Loading rem, kemudian ditumpahkan, kemudian dipilih ya buah-buah yang sudah yang baik. Kalau yang tidak baik berarti dipisahkan gitu ya, kemudian dihitung lagi, kemudian nanti akan dikembalikan ya ke si pengirim buah gitu ya. Setelah diterima di stasiun pengiriman gitu ya, buah itu kemudian masuk ke biasanya perebusan ya kalau nggak salah ya. Nanti kalau ada yang memang kemarin magang di PKS, nanti silahkan di review ya. Jadi setelah penerimaan buah, proses bisnisnya adalah di perebusan ya. Perebusan nanti ada operator yang melakukan perebusan ini, ngatur suhunya ya, sirkulasi airnya, lorinya, jalannya, mana dulu yang direbus, mana dulu yang nanti gitu ya, pengaturan dan sebagainya. Masuk stasiun perebusan, setelah perebusan nanti masuk apalagi di ini ya, dihancurkan ya kalau nggak salah. Nah, tahapan-tahapan itu yang disebut dengan proses. Ya, seperti itu ya. Nah, tahapan-tahapan itu yang kemudian kita sebut sebagai proses bisnis. Ya. Nah, ketika proses bisnis ini kan proses bisnisnya cuma satu ya. Nanti ujungnya nanti jadi CPO begitu ya. Nanti mungkin ada proses bisnis lainnya untuk menghasilkan contoh misalnya pengolahan limbahnya misalnya begitu ya. Jadi proses bisnis tersendiri. Nah, masing-masing proses bisnis ini kalau dikumpulkan itu menjadi namanya perusahaan bisnis. Ya. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Dalam nanti kita akan mengembangkan sistem informasi manajemen, itu akan sangat tergantung dari yang namanya rutinitas dan proses bisnis ya. Kalau kita tidak mengetahui rutinitasnya dan tidak mengetahui proses bisnisnya, maka kita tidak akan mampu untuk membentuk suatu sistem informasi manajemen ya. Seperti itu. Ini nanti kalau ada yang mau tanya silahkan ya, kita langsung diskusi saja. Ini memang materinya agak panjang, jadi kita agak cepat sedikit ya, supaya nanti materinya bisa tersampaikan semuanya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada individual routine ya, rutinitas individual ya, yang dikerjakan secara terus-menerus begitu ya. Ini bisa operator gitu ya, atau nanti ada di bagian stasiun A, stasiun B, stasiun dan seterusnya begitu ya. Nah, ini masing-masing punya bisnis proses. Nah, kumpulan bisnis proses ini menjadi satu perusahaan ya, seperti itu. Nah, ternyata memang gitu ya, di organisasi juga punya politik gitu ya. Jadi politiknya tidak hanya pada saat mau pemilihan wali kota gitu ya, pemilihan gubernur atau presiden, tidak begitu ya. Tapi ternyata di organisasi pun punya politik ya, ada politiknya di sana. Nah, memang terkadang kita punya stigma yang negatif ya dengan istilah politik gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya tidak seperti itu ya. Politik ini penting begitu ya untuk meredam adanya perubahan yang sifatnya radikal di dalam perusahaan gitu ya. Memang terkadang kita membutuhkan adanya perubahan yang sifatnya radikal ya. Kalau kita memang menuju ke perubahan yang positif. Tetapi kalau yang memang adanya perubahan yang sifatnya negatif, itu perlu diredam. Caranya dengan apa? Dengan politik gitu.
gitu ya. Politik ini adalah sisi yang kemudian memudahkan satu organisasi untuk memberikan interupsi gitu ya dalam satu keputusan tertentu ya yang sifatnya ketetapan yang sudah tidak bisa dirubah, tetapi dengan politik ini bisa kita rubah gitu ya, seperti itu. Nah ini penting gitu ya. Nah jadi memang politik ini bisa bermata dua ya, seperti bisa bermata dua ya. Kalau digunakan dengan benar, maka politik ini dapat mendukung kelancaran implementasi sistem informasi manajemen ya. Tetapi kalau tidak gitu ya, ini bisa menjadi senjata untuk menghancurkan sistem informasi manajemen ya. Jadi bisa berbalik dua arah. Jadi contoh misalnya begini, di kampus nih ya, di kampus kita bersepakat untuk menggunakan sistem informasi akademik gitu ya. Ini akan merubah budaya kerja ya. Teman-teman di administrator ya atau di tenaga kependidikan dipaksa untuk harus berinteraksi dengan sistem ya, berinteraksi dengan komputer, berinteraksi dengan data, berinteraksi dengan logika-logika yang mungkin memusingkan buat mereka yang sebagian besar mungkin sudah usianya sudah uzur begitu ya, atau mereka tidak terbiasa dengan komputer, tidak terbiasa dengan data dan sebagainya. Ini akan terjadi penolakan ya. Kalau kita tidak bisa memainkan secara politik begitu ya, maka implementasi sistem informasi ini akan menjadi kendala ya, jadi akan kendala. Oleh karena itu, maka dengan pendekatan politik ini kita harus menguatkan gitu ya, menguatkan bahwa sistem informasi ini adalah lompatan yang baik begitu ya. Nah, politik ini yang dapat bisa mendukung secara tidak langsung ya dalam proses implementasinya ya, seperti itu. Kemudian budaya organisasi ya, budaya organisasi juga penting gitu ya, karena memang boleh jadi pada saat kita akan mengembangkan sistem informasi manajemen itu akan melihat budaya organisasi tertentu ya. Kalau kita tidak bisa memahami budaya organisasinya, maka nanti implementasi dari sistem informasi manajemen itu akan kesulitan ya, karena merubah budaya itu akan sangat sulit ya. Contoh misalnya ya, paling sangat sederhana gitu ya. Karena kita terbiasa mengisi daftar hadir secara manual gitu ya, seolah kita tidak percaya gitu ya, tidak percaya ketika kita sudah diharuskan untuk mengisi daftar hadir secara digital gitu ya. Ini butuh budaya begitu ya, butuh perubahan budaya ya, agar masing-masing personil gitu ya, atau masing-masing roles itu mampu menjalankan kegiatannya dengan baik gitu ya. Boleh jadi nanti dalam suatu saat gitu ya, kalau memang budayanya sulit dirubah, itu nanti mungkin ada sebagian orang yang menolak gitu ya, menolak bukti daftar hadir yang sifatnya digital. Kenapa? Nggak ada tanda tangannya ya, tidak otentik katanya seperti itu ya. Padahal kalau kita melihat secara mekanisme pengambilan data ya, kalau memang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa misalnya gitu ya, ini kan menjadi bukti otentik ya. Kenapa? Karena yang bisa mengisi itu hanya mahasiswa ya, seperti itu. Sementara mungkin bagi sebagian orang yang mungkin konservatif gitu ya, ini tidak otentik nih. Kenapa? Datanya print out gitu ya. Nah ini masalah budaya. Ini masalah budaya. Ini juga repot ya kalau memang tidak bisa kita rubah gitu ya. Memang butuh perlahan, tapi effortnya cukup berat ya, seperti itu. Kemudian lingkungan, ini juga sama ya. Lingkungan organisasi ini sangat mendukung dalam upaya penggunaan sistem informasi. Kalau tidak ya akan sangat sulit sekali. Ya. Kalau dalam organisasi bisnis ya, ini akan sangat terasa ya hubungannya dengan customer ya, atau dengan supplier. Ini yang hubungan yang sangat terasa gitu ya. Contoh misalnya ini industri perbankan yang sangat dulu agak merepotkan ya, berubah budayanya ya. Dulu kalau misalnya kita mau ngirim uang itu kan harus ke bank ya, ngisi secari kertas gitu ya, ngisi data, masuk ke teller begitu ya, kemudian ditransaksikan di sana. Sekarang kan sudah tidak perlu seperti itu ya, cukup dari handphone ya, aplikasinya di-download ya, kemudian mengisi nomor sendiri, dalam hitungan detik kemudian uang itu sudah tertransfer ke tujuan yang kita inginkan kan ya, seperti itu. Proses transisi customer yang semula harus ke teller kemudian harus berpindah ke
ya dimudahkan ya, walaupun ditaruh juga bisa begitu ya, berpindah ke mobile banking atau internet banking itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Butuh cukup waktu yang lama, dan terkadang ini juga terjadi penolakan pada organisasi perbankan itu sendiri ya. Kenapa? Karena terjadi pengurangan tenaga kerja ya. Teller yang awalnya dibutuhkan cukup banyak ya, nggak tahu ya, mungkin kalian tidak mengalami ya. Saya dulu sempat mengalami ya. Waktu itu saya masih tinggal di Bandung ya waktu itu ya. Ada satu kantor pusat BRI di Bandung, BRI Tower di Bandung ya. Itu cukup besar begitu. Itu tellernya tuh banyak sekali. Mungkin ada sekitar 50. Mungkin sekarang udah nggak ada ya jumlah segitu. Kenapa? Karena ya customer-nya banyak gitu ya. Customer-nya banyak. Tapi sekarang karena sudah didukung dengan mobile banking, ada ATM ya, ada internet banking dan sebagainya, ada SMS banking dan seterusnya, ini menjadi lebih simpel ya organisasinya, seperti itu. Jadi ini juga penting gitu ya untuk lingkungan organisasi. Nah, ini visualisasinya ya. Jadi memang sistem informasi itu menjembatani ya antara lingkungan dengan organisasi bisnis ya. Di sini ada ya sebut saja ada pemerintah, ada kompetitor ya, ada customer, ada perbankan gitu ya, ada budaya dan sebagainya. Bahkan mungkin ada beberapa pendekatan knowledge teknologi ya. Ini bisa menjembatani dengan perusahaan ya, seperti itu. Ini struktur organisasi yang umum ya, ada bentuknya wirausaha. Ini kalau Loudon ya, ini penulis bukunya ini menyebutnya machinery bureaucracy ya, atau dalam bahasa Indonesia birokrasi mesin ya. Ini adalah perusahaan manufaktur menengah ya, usaha menengah ya, usaha menengah yang tersebar banyak di seluruh dunia begitu ya. Kemudian ada yang sifatnya mereka menyebutnya birokrasi terpecah ya, ini firma-firma terbesar yang ada tercantum di Fortune ya, majalah Fortune, contoh misalnya Walmart ya, kemudian Apple dan sebagainya. Ini mereka menyebutnya sebagai birokrasi terpecah-pecah. Kenapa terpecah-pecah? Maksudnya adalah mereka memiliki peraturan yang sendiri ya. Mereka terpisah dari yang lainnya. Mereka punya pendekatan yang unik gitu ya, yang unik, dan mereka akhirnya melesat lebih jauh dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain ya, seperti itu. Ada yang birokrasi profesional, ini contoh yang fokus dalam satu layanan khusus ya, contoh firma hukum, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Ada juga yang dikenal dengan advokasi ya, ini perusahaan konsultan. Mereka tidak punya produk yang sifatnya sifatnya fisik gitu ya. Mereka bentuknya adalah jasa. Kemudian mereka juga pengerjaannya by project gitu ya. Dan mereka sifatnya adalah advisor ya. Memberikan masukan, memberikan usulan, saran dan sebagainya, tetapi mereka tidak pernah memberikan keputusan gitu ya. Keputusan tetap ada di klien ya, seperti itu disebut dengan advokasi. Nah, struktur organisasi juga pasti memiliki ada yang namanya tujuan ya, konstituen ya, gaya kepemimpinan juga mempengaruhi ya, tugas dan sebagainya ya. Dan kepemimpinan itu sangat menarik ya. Kalau kita lihat di contoh misalnya di Apple ya, industri Apple itu sangat kentara begitu ya. Bahkan kalau kita melihat Apple itu sangat erat gitu ya, atau asosiasinya langsung pada Steve Jobs gitu ya. Kenapa? Karena ya ini faktor dari gaya kepemimpinan ya, gaya kepemimpinan. Tapi berbeda ketika kita melihat mungkin ke Google begitu ya. Google mereka tidak cukup kuat untuk memunculkan satu tokoh gitu ya, CEO-nya Google misalnya seperti itu, atau founder-nya Google. Mereka tidak memunculkan itu, tapi mereka lebih kepada memunculkan pada sistemnya yang cukup kokoh gitu ya, dalam menghasilkan inovasi-inovasi yang memang luar biasa begitu ya. Justru yang memunculkan cukup menarik adalah mereka lebih kepada ikon-ikon tertentu yang kemudian itu sifatnya tidak personal ya. Contoh misalnya Silicon Valley dan sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita perlu melihat gitu ya, bagaimana sistem informasi ini kemudian mampu mempengaruhi dalam organisasi dan perusahaan bisnis ya. Yang pertama ya, yang cukup sangat terasa adalah dampak ekonomi ya. Jadi dengan adanya sistem informasi ya, dampak ekonomi sangat terasa. Kenapa? Karena terjadi efisiensi ya. Beberapa biaya akan menjadi turun gitu. Nanti kita coba melihat ada berapa biaya yang cukup signifikan turun ya.
Contoh misalnya ada biaya transaksi. Yang dulu kita harus ada orang menjaga di sana untuk melakukan transaksi, sekarang tidak perlu. Ya. Dengan online, ya misalnya kita cukup dengan transaksi melalui handphone, melalui aplikasi. Karena itu biaya tenaga kerja untuk menjaga kasir misalnya itu hilang, ya, itu biaya transaksi dan sebagainya. Ya, ini contohnya ya. Jadi memang dalam grafik ini ya, ketika ukuran perusahaan itu semakin besar, ya, biasanya transaction cost-nya juga makin tinggi. Ya. Tapi dengan sistem informasi itu bisa ditarik, ya, bisa ditahan menjadi lebih kecil. Ya. Dari T1 nih, biaya transaksi yang itu bisa ditarik ke T2. Ya, seperti itu. Kemudian ada teori agensi. Ya. Agensi ini memberikan biaya tersendiri. Ya. Apa sih maksudnya agensi? Agensi itu adalah kegiatan yang sifatnya berupa pengawasan. Ya. Berupa pengawasan. Berupa pengawasan ini menjadi penting. Kenapa? Karena dari setiap bisnis proses itu yang dilakukan oleh operator-operator itu tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Harus diawasi, harus dikelola dengan baik, begitu ya. Nah, biaya pengelolaan atau biaya pengawasan yang disebut dengan agency cost. Ya. Nah, dengan sistem informasi, biaya agensi ini bisa diturunkan atau bisa ditekan. Ya. Contoh misalnya, dulu dalam perusahaan manufaktur gitu ya, setiap ada proses produksi itu ada kegiatan pencatatan ya yang dilakukan oleh perusahaan tertentu gitu ya, atau mungkin bahasanya checker ya. Nah, checker. Kalau sudah ada sistem informasi ini nggak perlu lagi checker ya, biayanya jadi hilang ya. Pengawasan karena kenapa bisa langsung. Contoh misalnya produk yang keluar langsung terscan dengan baik gitu ya, akan langsung terhitung dengan baik ya, itu langsung masuk ke sistem secara real time gitu ya. Secara real time pimpinan perusahaan itu bisa mengetahui produk yang diproduksi pada hari ini per jam sekian itu jumlahnya berapa. Kalau dulu kan butuh waktu ya, harus bayar orang, ada biaya operasionalnya, dan itu butuh waktu untuk mengirimkan informasi dari lantai produksi ke ruang manajemen. Kalau sekarang tidak perlu ya, dalam hitungan detik ya informasi sudah sampai ke tangan manajemen. Nah, ini ada beberapa cost yang kemudian hilang ya. Ini teori biaya agensi ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi memang ketika firm size-nya ya atau ukuran perusahaannya semakin besar ya, maka biaya agensinya juga semakin tinggi ya, semakin tinggi. Tentu kenapa? Karena semakin kompleks ya. Semakin kompleks proses bisnisnya ya, kemudian keterlibatan personilnya juga semakin banyak dan sebagainya, karena itu biayanya makin tinggi. Tapi dengan sistem informasi, biaya agensi ini akan bisa ditekan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya, dengan ada sistem informasi ini juga memberikan dampak pada organisasi dan perilaku organisasi tersebut gitu ya. Dengan sistem informasi manajemen ya, organisasi itu menjadi flat ya, jadi tidak terlalu gemuk ya, orangnya jadi sedikit, lebih simpel ya, dan itu bisa dilakukan oleh sedikit orang untuk mengelola proses bisnis yang cukup besar ya, seperti itu. Dan ada beberapa yang cukup unik gitu ya untuk kegiatan atau jenis operasional yang dilakukan oleh organisasi yang sifatnya adalah post industrial ya. Nah, organisasi post industrial ini yang cukup kita kenal dengan fintech ya, model-modelnya seperti fintech ya, kemudian atau organisasi yang menggunakan bisnisnya menggunakan berbasis aplikasi begitu ya. Ini menjadi sangat penting ya. Orangnya organisasinya tidak banyak gitu ya untuk mengelola organisasi, tapi networknya menjadi luas ya, seperti itu. Ini menjadi perubahan budaya ya, atau bentuk organisasi yang menjadi berbeda. Nah, bagaimana ya flattening organization itu bentuknya seperti ini ya. Ini adalah yang sifatnya konvensional ya. Yang di bawah ini karena dampak adanya IT ya atau sistem informasi manajemen, ini menjadi lebih flat ya, lebih flat. Jadi organisasi ini dikelola dengan orang yang sedikit saja ya, langsung pada orang yang banyak ya. Jadi boleh jadi ini di sisi tengah ini ya, atau middle management ini banyak yang hilang ya, banyak yang hilang. Kenapa? Kita bisa efisiensi dengan pendekatan sistem manajemen ya.
seperti itu. Registrasi organisasi juga berubah dengan sistem informasi manajemen ya, karena tidak mudah ya merubah ketika organisasi sudah menggunakan manajemen. Ketika ada perubahan itu mereka akan sangat sulit sekali untuk berubah budayanya. Kenapa? Karena semua kegiatan itu sudah terformat begitu ya, atau terprosedur dengan baik dalam sistem tersebut ya. Sedikit ada kesalahan dalam sistem ya, kegiatan operasionalnya akan menjadi error misalnya atau tertolak, dan ini tidak bisa dilanjutkan. Ini akan menghentikan kegiatan operasional ya. Oleh karena itu biasanya perusahaan yang sudah menggunakan sistem informasi manajemen itu biasanya lebih robust ya, dia lebih tangguh ya, lebih tangguh. Nah, ini penting ya, ada 4 faktor, ada kegiatan tugas-tugas ya dari personel tertentu, kemudian orangnya itu sendiri, ada struktur organisasi, dan ada teknologi. 4 ini harus dirubah kalau kita mau mengimplementasikan sistem informasi manajemen ya. Kalau kita hanya mengubah people-nya saja, orangnya saja, yang lain tidak dirubah, ini akan sangat sulit ya. Atau kita hanya berubah tugasnya saja, orangnya tidak dipahamkan, orangnya tidak dilatih, ini juga akan sangat sulit berubah ya. Atau strukturnya yang dirubah tapi orangnya tidak dipahamkan ya, tugas-tugasnya tidak dirubah, ini juga implementasi sistem informasi manajemen itu akan sangat sulit ya. Jadi memang penerapan sistem informasi manajemen ini sangat membutuhkan 4 faktor ini ya. Ini saya lewat saja ya. Nah, yang penting nih ya, bagaimana sistem informasi ini kemudian dapat mendukung suatu organisasi bisnis mendapatkan keunggulan kompetitif ya. Mungkin ini masih ingat ya teorinya Michael Porter ya. Nah, seperti ini ya. Ketika ada satu perusahaan gitu ya, masuk dalam suatu market ya, maka dia akan bersaing dengan kompetitor ya. Dan ternyata ada 4 faktor lain yang kemudian mendukung keberlangsungan perusahaan tersebut ya. Apa saja faktornya? Ada pendatang baru ya, kemudian ada produk substitusi gitu ya, ada customer itu sendiri, dan ada penawaran dari suppliers ya. Nah, ini 4 faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Kalau kita bisa merangkul semuanya begitu ya, dari 4 faktor ini begitu ya, maka ini menjadi keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan yang kita kelola gitu ya, menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif, dan dia punya value yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Seperti itu. Ya, ini kasus yang kedua nih ya. Kita tahu sendiri ya, yang sebelah kiri ini adalah perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang cukup populer di Indonesia ya. Ada Indosat, ada Tri, Telkomsel, ada XL ya, dan ada Smartfren dan sebagainya. Dan di sebelah kanan ini ada Bayu ya. Mungkin sebagian kalian sudah ada yang menggunakannya ya. Ya, cukup populer ya. Provider ini satu. Ya. Kemudian di bagian terakhir ya, di bagian bawah ini ada Asia dan ada Flexi ya. Ini sudah nggak ada lagi nih, udah hilang di peredaran ya. Ini berbicara tentang teorinya Porter ya, teorinya Porter. Dulu waktu pertama kali teknologi CDMA ya dari militer dibawa ke komersial ya, itu kadang-kadang akan ditawarkan oleh Asia ya, ini Bakri kalau tidak salah ya. Waktu itu sebagai pemegang pangsa pasar terbesar telekomunikasi di Indonesia ya, Telkom dengan anak perusahaannya Telkomsel begitu ya, itu merasa ketakutan ya waktu itu ya, kemudian membuat strategi ya perlawanan gitu ya. Kemudian membentuk satu unit usaha yang namanya Flexi ya, telepon Flexi yang nomornya menggunakan nomor telepon seperti nomor telepon PSTN ya, atau nomor telepon rumah ya, seperti itu. Namun sayangnya jaringan CDMA tidak terlalu bergairah ya waktu itu. Kenapa waktu itu bisa muncul? Kenapa? Karena tarif yang ditawarkan lebih murah gitu ya. Namun ternyata banyak kelemahan di CDMA begitu ya. Dan kemudian secara berangsur gitu ya, Asia mulai meredup ya pasarnya, dan terpaksa di tahun berapa ya, 2013 kalau tidak salah, Flexi ini disuntik mati gitu ya. Karena sudah tidak ada persaingan ya, buat apa lagi dibuat, karena Flexi dibangun untuk menghancurkan rivalnya ya, waktu Asia. Dan terpaksa dimatikan, dan customer Flexi waktu itu diminta untuk berpindah migrasi ke GSM ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada Indosat, ada XL, ini terus ya
pertarungan yang cukup sengit sampai sekarang gitu ya. Bahkan beberapa bisnisnya juga cukup beragam gitu ya. Seperti contohnya misalnya Telkomsel gitu ya. Strateginya untuk pengembangan fiber optik ya dilakukan oleh induknya ya, oleh PT Telkom gitu ya, melalui IndiHome dan sebagainya, walaupun ya banyak catatannya di sana gitu ya. Nah sekarang juga XL mulai berkembang ke arah sana ya dengan XL Home-nya seperti itu. Dan mungkin ada beberapa lain yang mencoba untuk menawarkan ya, tapi mungkin tidak bersinggungan langsung dengan customer yang sifatnya customer rumahan begitu ya, tapi mungkin sifatnya customer yang sifatnya komersial atau perusahaan lain ya customernya. Nah sekarang ada produk baru ya yang ditawarkan oleh perusahaan baru juga, namanya Bayu ya betul-betul online ya, pembelian dan sebagainya. Ini cukup unik sebenarnya, tapi kalau kita lihat gitu ya, jaringan Bayu itu menggunakan jaringan Telkomsel ya, jaringan Telkomsel. Nah ini adalah ini formula bisnis yang menarik sebenarnya gitu ya, dan ini kenapa pendekatan Porter ini penting gitu ya, untuk membangun sebuah sistem informasi manajemen untuk menghindari hal yang seperti ini ya, untuk menjaga adanya saingan yang masuk ke industri yang kita geluti begitu ya, kemudian adanya barang substitusi yang harus kita waspadai dan sebagainya, seterusnya ya. Kasus berikutnya, masih ingat ya dengan kasus mie instan di Indonesia ya, Indomie yang cukup besar pangsa pasarnya waktu itu cukup menguasai pasar gitu ya, bahkan sampai sekarang walaupun sudah agak berkurang gitu ya. Di sekitar tahun 2003-2004 gitu ya, kehadiran mie sedap cukup menggoyah pasarnya Indomie gitu ya. Cukup kebakaran jenggot juga Indomie waktu itu ya, dan mengorbankan beberapa merek untuk menghancurkan mie sedap ya. Waktu dipilih Supermie kalau tidak salah ya, Supermie untuk menghancurkan mie sedap, dan sampai sekarang Supermie ya hilang di pasaran gitu, walaupun sempat berapa kali muncul, tapi sepertinya agak sulit gitu ya untuk mendapatkan ruang di hati customernya begitu ya. Dan sekarang cukup kuat ya persaingannya antara Indomie dan mie sedap, dan akhir-akhir ini ya gempuran itu terjadi lagi di marketnya impor ya, market impor produknya dari Korea ya, yang cukup populer adalah Samyang. Sebenarnya ada banyak produknya, tapi yang cukup populer adalah Samyang. Ini juga menarik sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa bersaing gitu ya di tengah bisnis yang cukup sengit ini gitu ya. Salah satunya gitu ya, exit plan-nya adalah perusahaan ini harus menggunakan sistem informasi manajemen. Ya, supaya apa? Tadi untuk mengurangi biaya-biaya yang sebenarnya tidak terlihat secara kasat mata gitu ya. Mungkin pada saat kalian melakukan atau mempelajari ekonomi teknik misalnya begitu ya, atau PPI dan sebagainya, kalian tidak mencoba untuk memunculkan adanya biaya agensi begitu ya, atau tadi ya biaya pengawasan begitu ya, dan seterusnya. Ternyata itu biaya itu ada begitu ya, biaya itu ada dan itu cukup besar ternyata. Nah, biaya yang seperti itu bisa diatasi dengan adanya sistem informasi manajemen ya, seperti itu. Ini untuk penjelasan Porter saja, jadi saya skip saja, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, ini adalah 4 strategi ya yang umum digunakan untuk menjawab persaingan ya atau kompetisi. Strategi adalah satu-satunya adalah menggunakan pendekatan IT ya, atau sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah dengan penggunaan IT atau menerapkan atau implementasi sistem informasi manajemen. Ini akan berimplikasi pada manajemen yang berbiaya rendah ya, low cost management ya. Ini menjadi penting gitu ya. Kemudian dengan adanya sistem informasi manajemen ini akan mendukung adanya diferensiasi produk yang sifatnya cepat ya, sifatnya cepat. Kenapa? Karena data itu selalu kita dapatkan ya. Oh ternyata tahun ini profil customernya berubah menjadi seperti ini, maka kita akan bisa merubah diferensiasi produk menjadi sesuai dengan preferensi konsumen ya. Karena permintaannya itu berubah-ubah dengan cepat, maka diferensiasinya juga menjadi cepat gitu ya. Kemudian
dengan sistem operasi manajemen ini biasanya kita memiliki ceruk pasar yang lebih fokus, ya, lebih fokus. Ya, kita bisa memilih tersendiri ceruk pasarnya, sehingga produk kita betul-betul tepat sasaran, sehingga lebih efisien. Biaya iklannya tidak besar, ya, biaya promosi juga tidak besar karena tepat sasaran, sehingga betul-betul value-nya cukup tinggi, gitu ya. Kemudian dengan adanya IT ini, kedekatan ya antara kita sebagai pengelola perusahaan dengan pelanggan, dengan customer atau dengan supplier itu menjadi lebih dekat. Ya, jadi lebih dekat. Kenapa? Lebih lancar komunikasinya. Ya, seperti itu ya. Karena dengan sistem informasi ini, walaupun kita tidak berhadapan dengan langsung dengan customer service, gitu ya, tetapi kita bisa melakukan interaksi secara langsung, gitu ya. Contoh tadi misalnya perbankan, begitu ya, atau misalnya maskapai penerbangan, gitu ya. Kita berinteraksi dengan mobile apps misalnya di Garuda dan sebagainya, itu kan cukup nyaman, gitu ya. Lebih mudah lah, tanpa harus berangkat ke kantor Garuda ya misalnya, atau harus berangkat ke counternya dan sebagainya, kita bisa melakukan melalui handphone, ya, seperti itu. Atau dengan pemasoknya, ya, pemasoknya diuntungkan. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan sistem informasi manajemen, gitu ya, ketika kita kekurangan bahan baku, gitu ya, maka secara real time biasanya itu akan masuk notifikasi di pemasok kita, ya. Jadi ya siapa nggak senang ya kalau kita menjadi pemasok di salah satu perusahaan manufaktur, ya. Setiap ada informasi kekurangan bahan baku itu langsung masuk ke email kita, itu kita pasti akan senang, ya. Berarti ada produk kita yang laku untuk dijual, ya, seperti itu. Kemudian dengan sistem informasi manajemen itu juga menjadikan kepemimpinan yang dilakukan dalam kegiatan manajemen itu biaya rendah, ya. Ini contoh yang dilakukan Walmart, ya, Dell dan sebagainya, ya. Mereka menghasilkan produk-produk pelayanan dengan harga yang lebih rendah dari pesaingnya, tetapi quality cukup kuat, ya, cukup bagus. Ini diferensiasi produknya yang dicontohkan di Google, ya, di Apple, ya, ini cukup menarik, ya, diferensiasi produknya. Ya, ini untuk ceruk pasarnya misalnya contoh Grab, ya, Gojek dan sebagainya, ya. Hotel Hilton yang fokusnya di menengah ke atas, begitu ya. Ini menarik sebenarnya. Tapi ini mungkin kalau kasus bisnisnya mungkin menarik, bukan dibahas di sini, tapi dibahas nanti di mata kuliah kewirausahaan mungkin, ya. Seperti itu. Kemudian kedekatan dengan pelanggan dan pemasok ini terjadi di perusahaan mobil, ya, Chrysler, ya, misalnya seperti itu. Apple juga cukup kuat di customer relationship manajemennya, gitu ya. Di Amazon juga cukup kuat, ya, seperti itu. Nah, ini pengaruh internet pada keunggulan kompetitif, ya. Pengaruhnya pasti ada yang hancur di beberapa jenis usaha, ya. Contoh misalnya biro perjalanan, ya, ensiklopedia cetak, koran, ya, itu sudah mulai kolaps, begitu ya. Kalau mereka tidak agile, ya, mereka tidak luas menghadapi perubahan sistem informasi ini, maka mereka sudah pasti akan hilang, ya. Karena itu kantor-kantor berita berlomba-lomba untuk membentuk portal berita, begitu ya. Seperti itu. Atau sekarang juga ada modelnya e-paper, ya, dan sebagainya. Ini untuk mempertahankan bisnisnya, ya. Kemudian kekuatan kompetitif masih bekerja, tetapi persaingan lebih intensif, ya. Selalu ada kompetisi di sana, ya, tetapi persaingan itu lebih intensif, ya. Sangat-sangat intensif, ya. Contoh misalnya antara Android dengan Google misalnya, Android dengan Apple misalnya, ini terus berlomba-lomba, ya, seperti itu. Selalu berkompetisi dengan sengit, begitu ya. Seperti tadi, ya, banyak sekali industri-industri yang sangat cukup bersaing dengan ketat, gitu ya. Indomie dengan mie sedap misalnya, ya. Kemudian kalau di otomotif misalnya di Honda dengan Yamaha di motor, ya, ini cukup kuat, gitu ya. Dan ini terus-menerus persaingan cukup ketat, gitu ya. Standarnya umum, ya. Tetapi dengan standar itu tetap akhirnya mendatangkan pendatang baru yang lebih kreatif, ya. Kalau dulu mungkin perubahannya sedikit itu sudah bisa menjadi pendatang baru yang mengancam, gitu ya. Nah, sekarang
pendatang baru itu menjadi lebih berat. Kenapa? Dia harus lebih kreatif, dia harus lebih hebat, gitu ya, dan mungkin dia juga harus lebih efisien operasionalnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis. Ya. Ini menjadi penting bagi kita yang berencana untuk membangun usaha baru, gitu ya, dan memasuki pasar baru. Nah, peluang baru untuk membangun merek ya, ini juga menjadi berat, gitu ya, menjadi berat. Kenapa? Orang sudah terasosiasi dengan merek tertentu, gitu ya. Dan basis pelanggan yang setia ini jadi penting juga, begitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya sistem manajemen, gitu ya, suatu produk, gitu ya, atau suatu perusahaan itu mampu membangun connectivity dengan customer yang cukup kuat, gitu ya. Sehingga mereka untuk berpindah ke produk yang lain itu menjadi sulit, gitu ya. Bahasanya adalah switching cost ya. Biaya yang dikeluarkan oleh si customer untuk pindah dari satu produk ke produk yang lain itu menjadi malas, gitu ya. Contoh misalnya, ini yang paling hebatnya sebenarnya Apple ya. Kalau ada orang yang sudah pakai Apple ya, itu susah mau pindah ke tempat yang lain. Ya, susah sekali pindah. Atau misalnya Google ya. Kita sudah terbiasa dengan Google dan Android. Mau pindah ke tempat yang lain susahnya minta ampun ya. Ya mungkin kalau bagi mahasiswa yang belum terlalu banyak berinteraksi dengan kegiatan pekerjaan, mungkin akan sangat masih merasa fine-fine saja begitu ya. Tapi mungkin ada beberapa pengguna Google yang memang sudah menggunakan Google sebagai platform pekerjaannya. Kalau untuk pindah platform itu akan sangat sulit sekali ya. Jadi ini namanya switching cost ya. Switching cost-nya menjadi mahal. Oleh karena itu menjadi sangat sulit untuk memindah. Nah, ini jadi tantangan berat juga untuk pelaku bisnis baru ya, atau new entrants ya, dalam satu organisasi, satu industri ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengenalkan yang namanya value chain ya, atau rantai nilai dalam bisnis kita ya. Ini penting gitu ya. Strukturnya seperti ini sebenarnya ya. Ada yang sifatnya primary ya, primary ada inbound logistik, ada operation, sales, marketing, service, dan outbound logistik. Ada yang sifatnya support activity ya, administration dan ada administrasi dan manajemen ya, ada HR ya atau human capital, kemudian ada teknologi, ada procurement dan sebagainya. Nah, ini dengan menjalankan nilai-nilai yang dilakukan pada poin-poin ini akan meningkatkan value chain dari perusahaan tersebut ya. Nah, kalau kita bisa menjalankan di primary activity-nya atau di support activity-nya menggunakan sistem informasi manajemen, semua biaya diturunkan di sini, maka value chain-nya akan meningkat ya, akan meningkat. Dan ini tentunya akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk semakin berkembang gitu ya. Semakin berkembang, semakin mendapatkan pasar yang lebih luas begitu ya. Dan dia menjadi market leader ya. Ini ada beberapa ya nilai yang muncul ketika kita memanfaatkan sistem informasi manajemen begitu ya, karena kita melibatkan internet, network ya dan sebagainya. Yang pertama adalah ketika ada kumpulan perusahaan ya yang menggunakan IT itu akan terkoneksi dan terkoordinasi, maka dia bisa menjalankan kegiatannya menjadi lebih efisien. Kemudian dengan pendekatan networking ini gitu ya, biasanya bisnis juga akan melakukan dengan pendekatan customer driven ya, less operational ya, dia lebih simple operasionalnya, pendek rantai operasinya, dan ini lebih memudahkan bagi customer ya biasanya seperti itu. Nah, ini nilainya yang ketika kita menggunakan sistem manajemen ya, memanfaatkan internet atau menggunakan networking, memanfaatkan web ya. Ini ada seperti ini, ada suppliers ya. Kemudian dalam industrinya kita bisa menggunakan ERP ya. ERP ini adalah sistem informasi yang digunakan di manufaktur ya, atau kepanjangan Enterprise Resource Planning. Ini juga dipelajari di P3 kalau tidak salah. Ada satu bagian kecil di P3 yang membahas ERP. Ada customers ya, kemudian ada strategic alliance ya, partner dalam bekerja begitu ya, kemudian indirect supplier ya. Biasanya kita memainkan di supply chain management, kemudian kita memanfaatkan pendekatan dengan suppliers ya, menggunakan extranet ya, dan menggunakan net marketplace ya. Ini seperti Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya ya, Amazon dan seterusnya, Blibli
Alibaba Express dan sebagainya gitu ya, ini memanfaatkan di situ sehingga satu perusahaan memiliki keunggulan yang cukup kompetitif dibandingkan perusahaan yang lain ya. Nah, bagaimana sistem informasi ini dapat meningkatkan kinerja untuk bisnis? Salah satunya adalah sinergi ya. Salah satunya adalah sinergi. Contoh misalnya pembelian YouTube oleh Google ya, ini sinergi sebenarnya. Jadi dimanfaatkan oleh Google untuk mencapai ceruk pasar yang lebih luas ya. Kemudian pembelian WhatsApp oleh Facebook dan sebagainya, ini bagian dari sinergi ya. Kemudian core competence ya. Jadi memang dengan pendekatan sistem manajemen ini biasanya aktivitas di perusahaannya akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berkelas begitu ya. Contoh misalnya di Google ya, CEO-nya cukup terkenal gitu ya. Walaupun mungkin dia dari India begitu ya, ternyata orangnya cukup smart gitu ya, revolusioner, dan dia cukup egaliter dengan karyawannya ya. Walaupun gajinya tidak terlalu besar, tapi pendapatan di samping gajinya gitu ya, dari Google cukup besar gitu ya. Unik ya seperti itu. Kemudian pemimpin-pemimpin lain ya di Amazon misalnya ya, dengan sekarang menjadi perusahaan terbesar, jadi orang terkaya di dunia ya, yang pemilik Amazon ini menarik begitu ya, karena pengelolaannya cukup efisien gitu ya, seperti itu dan seterusnya ya. Kemudian mengandalkan pengetahuan, pengalaman, sharing antar bisnis dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya database ya. Dengan sistem informasi manajemen ada fasilitas database ya. Database ini bisa mampu menyimpan seperti tadi pengetahuan, kemudian pengalaman ya, dan ada fasilitas sharing di sana sehingga bisa memberikan pengalaman yang menarik gitu ya bagi suatu perusahaan untuk menjalankan operasional yang lebih efektif, efisien, dan tentunya di sana akan memunculkan namanya keunggulan kompetitif ya. Sekarang juga mulai populer begitu ya, suatu perusahaan dibangun itu tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia melibatkan perusahaan lainnya ya, perusahaan lainnya. Ya jaringan ini yang paling simpel itu adalah Gojek lah ya. Dia hanya menyediakan aplikasi gitu ya, sistemnya saja, tapi kemudian dia bekerja sama dengan para driver ya. Namanya cost sharing artinya ya, modal untuk armadanya yang mengadakan drivernya gitu ya, itu bukan beban lagi dari si Gojek kan begitu ya. Ya seperti itulah, jadi melibatkan networking akhirnya biaya itu menjadi lebih rendah ya, tapi mengkonstruksi bisnisnya menjadi semakin kuat ya. Ya contoh Gojek, Grab dan sebagainya ya. Perbedaannya tadi sangat kentara gitu ya, sangat terlihat jelas gitu ya. Ekonomi tradisional dan ekonomi jaringan. Kalau ekonomi tradisional ini dikenal dengan law of diminishing returns ya. Jadi ada satu titik di mana ketika input itu ditambah, outputnya tidak bertambah gitu ya. Jadi ada fase puncak begitu ya. Tapi kalau di jaringan tidak bisa seperti itu. Dia justru malah bisa semakin bertambah, semakin luas begitu ya. Dia sifatnya breakthrough ya. Dia semakin kompleks, semakin baik seperti itu. Nah, perusahaan virtual juga penting sekarang. Menarik ya. Ada yang namanya perusahaan Livung ya. Nanti searching aja, ini cukup terkenal gitu ya. Livung ini mengolah produksi begitu ya. Tapi mereka tidak punya brand ya. Mereka outsourcing gitu ya. Mereka outsourcing, kemudian bahkan produksinya banyak brand gitu ya. Nah, jadi perusahaan ini dipercaya untuk memproduksi produk-produk yang punya brand tersendiri ya. Jadi disebut perusahaan virtual ya. Biasanya strategi ini digunakan untuk perusahaan yang sudah mengalami over permintaan ya. Jadi over demand, sehingga perusahaan ini kewalahan untuk memenuhi permintaannya. Jadi dia bekerja sama dengan perusahaan lain ya, yang mereka tidak punya brand, tapi diproduksi di sana gitu ya, dengan perjanjian dengan mutu yang sama gitu ya, kualitas yang sama, sehingga produknya bisa sampai di tangan konsumen ya, seperti itu. Memang costnya lebih mahal gitu ya,
atau profitnya lebih kecil, tapi ini memberikan profit bagi perusahaan supaya tidak kehilangan customer. Ya. Nah, ini katanya dengan pendekatan strategik gitu ya. Kenapa? Karena sistem informasi manajemen juga berpengaruh pada pendekatan strategik dalam pengelolaan perusahaan gitu ya. Dengan sistem informasi manajemen maka kita bisa mempertahankan keunggulan kompetitif ya. Karena terus ada perubahan ya, perbaikan aplikasi, ya penyempurnaan operasional di sana, maka perusahaan itu akan terus mampu mempertahankan keunggulan kompetitif gitu ya. Kemudian dengan sistem informasi manajemen kita mampu melakukan analisis sistem strategis ya. Bagaimana struktur industrinya, bagaimana rantai nilainya, apakah sudah baik, apa yang bisa diperbaiki lagi, apa yang bisa diefisienkan lagi, begitu ya. Itu bisa dianalisis melalui sistem informasi manajemen. Ya, dan terakhir mampu mengelola transisi strategis ya. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen gitu ya, perusahaan mampu melakukan perubahan gitu ya dalam tujuan bisnisnya, hubungannya baik dengan pelanggan ataupun dengan supplier gitu ya. Kemudian perubahan proses bisnis sehingga perubahan-perubahan itu bisa mengarah menjadi lebih baik. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang kedua ya. Ini sifatnya masih sangat teori sekali ya. Kita belum bicara ke teknis bagaimana membangun sistem informasi manajemen, tapi ini pengantar yang memang ini penting untuk diketahui gitu ya. Jadi memang kita harus mulai membuka mata gitu ya. Kita mencoba melihat apa yang terjadi di dunia saat ini. Apa sih yang sedang mereka lakukan gitu ya dengan industri ya, dan ternyata memang perubahannya sangat drastis gitu ya, dari konvensional itu berubah menjadi yang modern. Ternyata modern ini ada satu senjata yang sulit dilakukan oleh pelaku konvensional, yaitu salah satunya adalah sistem informasi manajemen ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Oke, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, di dashboard e-learning itu ada tugas ya yang perlu kalian kerjakan. Saya minta untuk dibuatkan satu video singkat gitu ya, 1-2 menit saja, seperti kalian ya buat status begitu ya, sangat sederhana sebenarnya, tapi perintahnya agak sedikit ilmiah gitu ya. Jadi nanti saya minta kalian untuk mencoba meresum gitu ya, bagaimana sistem informasi manajemen itu dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan gitu ya. Kalian bisa menyampaikan dalam satu contoh gitu ya, satu kasus. Kalian pilih satu perusahaan apa yang menggunakan sistem informasi dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing lainnya ya, seperti itu. Cukup 1-2 menit saja, tidak terlalu lama ya. Nanti silahkan diupload di dashboard learningnya, dan nanti paling lambat besok jam 8 malam ya. Ini bagian dari mereview apa yang sudah kita dapatkan di perkuliahan ya. Kemudian ada praktikum juga ya. Saya minta untuk karena ini orangnya cuma sedikit, jadi tugasnya adalah individu ya, bukan per kelompok. Saya minta seluruh partisipan kuliah untuk melakukan perumusan ide begitu ya, untuk mengembangkan satu sistem informasi manajemen ya. Apa yang akan dikembangkan silahkan bebas, saya tidak akan menghalanginya. Idenya silahkan disampaikan saja nanti dalam 2-3 slide begitu ya, yang dikumpulkan di dashboard learning. Silahkan bisa dikumpulkan sampai pekan depan ya, sebelum perkuliahan itu dimulai, seperti itu ya. Jadi silahkan nanti mengisi daftar hadir ya 2 kali, jadi ada praktikum dan perkuliahan hari ini ya. Jika memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Sehat selalu ya, jaga terus kesehatan gitu ya, olahraga yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan selalu gunakan masker ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, kembali saya tutup ya.
Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.